Subscribe dulu ya, gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, si WRJ. Kini kedatangan narasumber yang kalian semua pasti udah tahu, yaitu Kata Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Hai Gayung. Ada apa nih Bang kiranya? Kali ini kedatangan narasumber, bukan kedatangan sih sebenarnya, aneh nyamperin nih marahin. Iya, namanya nenamu, silaturahmi. Oke, kali ini aneh kan konten aneh ini tentang realita remaja nih, Mbak. Iya. Manggilnya enaknya siapa nih? Oh, iya, nggak apa-apa. Baba. Nama asli Baba siapa nih? Nama asli saya banyak yang nggak tahu juga, paling yang bakal banyak tahu yang sering ngepoin YouTube baru tahu. Siapa tuh namanya? Nama asli kita Asmawi Sueb. Oke, namanya Baba Asmawi Sueb ya? Yes. Kenapa Baba gitu, Mbak? Karena Baba itu kan kata-kata Baba itu kata-kata orang tua kita dulu, yaitu bahasa tradisional atau bahasa kampung yang sering didengar sama anak-anak muda zaman sekarang itu di kuping mereka asing gitu. Maka gue pengen ningkatin bahasa tradisional orang-orang tua gue dulu, dari tanah Depok, Tanjung Barat, Lenteng Agung sampai Bojonggede, Citayam khususnya. Iya, Baba gitu jadi ya. Soalnya kan kalau kesini tuh jadi papski gitu ya. Papski, mami, papi, makan sama udang rebun. Makanya jadi nggak nyetel ya, Mbak? Nggak nyetel. Nggak nyetel. Oke. Realita remaja. Nah, realita remaja kali ini Ane pengen ngulik nih, Mbak. Yes. Sedikit nih tentang realita remaja Baba. Baba pasti pernah remaja kan? Gak langsung gede. Enggak, Enggak. karena saya memang bukan beranak dari batu. Oh iya. Kisah remaja gimana tuh kiranya? Kisah remaja nih, Mbak. Kalau di konten Ane kan biasanya kan anak-anak STM nih. Oh, yang gitu. Wah, yang suka yang Iya. tawuran-tawuran lah. Huru hara. Nah, kalau kali ini Ane pengen ngulik tentang cerita Baba nih, Pak. Sebelumnya udah pernah ada yang nanya-nanya belum? Sebenarnya kalau tentang sekolah belum pernah ada yang nanya. Belum pernah. Dan kisah-kisah gua gitu gimana dari zaman dulu belum pernah ada yang nanya. Kebanyakan orang nanya interview itu tentang dubbing, dari awal dubbing. Kalau kisah-kisah kayak gini ya kebetulan ini salah satu yang pertama gitu. Oke, alhamdulillah nih. Mbak, Baba dulu waktu zaman remaja nih atau masih labil lah ya. Yes. Remaja labil lah. Itu Baba sekolah itu STM nggak sih? Kalau kita sekolah enggak sampai SMP, enggak sampai STM. Cuman kita bergaul sama orang anak-anak sekolah. Waktu zaman itu kita juga pernah main di basis. Wow. Jadi Kereta nongkrongnya api. sama anak sekolah ya? Yes, Budut. Terus 79 ya. Kita nongkrong di Captun dulu. Setiap Budi dan nongkrong juga sama Budi Utomo sama 79 Setiap Budi. Nah, itu dia kita dulu pernah di itu. Ya berkelahi, cuma enggak berkelahi kayak sekarang. Iya benar. Lu banyak kok banyak, tetap one by one begitu. Oh, jadi tetap gentle ya. Maksudnya Yes. nggak rame lawan rame gitu Iya. kan, nggak inilah nggak gentle ya. Iya. Nah, nih Mbak, soal basis nih, masuk ke basis. Baba dulu berarti dari dulu di Bojong ya, Mbak? Iya. Dari dulu di Bojong suka main kereta berarti ya. Pernah dong. Oke, Mbak, kira-kira boleh nggak nih ceritain yang kira-kira di berkesan banget nih, Mbak, buat hidup Baba nih, Mbak? Gua berkesan dari gue hidup di pasar. Gue hidup di pasar. Nah, Gue hidup di pasar karena nongkrong sama anak-anak pasar. Setiap hari Minggu, gua masih SD dulu kelas 5. Setiap hari Minggu tuh gue jualan gantong di pasar. Tergantung rame. Tergantung rame. Kalau di pasar Bojong sepi, gue lari ke Citayam. Kalau Citayam sepi, gue lari ke dikasih 200 perak. Iya, ada ya, pasar Mbak? Minggu begitu. Kalau dengan kantongnya masih enggak seberapa, paling belinya orang 1.000 gope. Tapi upah ngangkatin belanjaan itu yang luar biasa. Atau 10.000, 15.000. Dulu ngantungin duit 20.000 bagaikan sultan, saudara. Woi, udah kayak Gua ngangkatin orang belanja 5 biji udah dapat cepet. Itu. mus. Jadi gue hidup ya emang merek. Kan terus kalau musim hujan nih, gue ngojek payung di stasiun Bojong. Bener-bener realita ya, maksudnya Iya. realita nggak orang sukses itu nggak ada yang instan ya, Pak. Yes. Jadi sukses itu semua melalui proses dan Proses. juga nggak ada lah namanya mie instan aja direbus dulu baru jadi mie. Direbus. Iya. Oke, Pak. Nah, itu kan kesan-kesan Bapak nih, Pak.
Nah, Baba, setahu saya nih Baba ini silat nih, Pak. Nah itu dikisahkan dari awal tahunan juga ya tuh. Dulu zaman dulu itu berkelahi walaupun berkubu-kubu, di sono banyak, di sini banyak. Misalkan udah sono 20 orang, itu 20 orang, kita tetap ributnya one by one. Nggak ada tuh kita ribut tangten dari samping langsung ngajar kita gitu atau ngebantuin kita lagi fight sama temannya, enggak, tetap satu perjanjian lah ya. Ya, karena emang dulu sistemnya seperti itu, maka gue masuk lah nih di dunia persilatan tuh. Kalau gua orangnya belajar nggak mau selesai sebelum bisa, gitu. Belajar udah bisa, benar-benar bisa, gitu. Ke tingkat berikutnya kita udah bosen, baru kita keluar nggak apa-apa, karena kita udah bisa separuh daripada jurus tersebut. Jadi umpama kita nggak bisa, kita bisa ulas lagi, kita hafalin. Niat jangan cuma niat doang ya, Pak. Iya. Diselesain kalau pengen bisa apa-apa tuh diselesain. Nah, silat nih, Pak. Kalau silat itu kan setahu aneh itu kalau orang silat tuh panasan, Mbak. Iya betul. Bener ya? Jadi semakin kita punya silat, semakin kita bahaya untuk meredam atau menahan daripada emosi. Dan kita diajarin silat juga bukan untuk berkelahi. Nah, bela diri. Ya, bela diri. Mana kalau ada musuh datang, kita nggak cari. Yang datang satu jengkal nggak boleh bunuh kita. Oke sih. Gitu. Nah, soal ketragedi nih, Mbak. Bapak pernah sini, Pak? Bapak kan udah belajar silat nih. Iya. Otomatis punya ilmu bela diri. Iya. Nah, pernah nggak sih, Pak, Bapak nih bentrok gitu? Dulu kita Atau yang bikin Bapak tuh tuh, luka atau gimana gitu? ya luka pernah di sini. Gimana tuh? Boleh ceritain nggak nih pernah? Mungkin masih ada yang nggak ada kan? Dulu Kenapa ini tuh, Pak? bambu. Dulu kita berkelahi di terminal Bojong Gede baru dibuka, itu ikut di situ. Kita nggak sebutin lah orang mananya. Bulan bin bulan lah itu. Iya, kita sendiri. Jadi kita punya adik-adikan main di terminal, baru dibikin di terminal Bojong. Main di situ dibalap, cabut, kita lagi nongkrong sama kawan-kawan yang ada di balap, kita samperin sendiri. Nah, datang lagi dia nggak senang. Kita fight satu lawan satu, ternyata fight satu lawan satu, temannya pada ngebantu nih. 7 orang dikeroyok. Iya, 7 orang keluar, berarti kita jadi 8 orang ya tuh. Buat 8 orang. Jadi 8 orang ya. Bisa nyata bener-bener. Dulu kita jadi nih, alhamdulillah kita. Nah, Bapak punya teman kemana tuh? Justru kita kalau ada masalah dulu nggak nyangkut pautin ke kawan-kawan. Hebatnya anak-anak dulu gitu. Permasalahan lu sama gua, ya lu Sendiri, berantem. ya. Gua nggak bawa anak-anak gitu, jadi bener-bener gentle saja. Nah. Hanya kita dikeroyok 8 orang karena Yusuf di sini. Ya, alhamdulillah 8 orang bisa tumbang dengan kita bisa mengendalikan emosi, satu bisa gerakan jurus juga. Dan datang dah salah satu jakam situ nanya ke kita, ya alhamdulillah jakam situ emang kenal dekat sama kita. Nah akhirnya dibantu lah kita, samperin 2 anak, dibongkar semua warung-warungnya dan disuruh cabut dari situ. Kebetulan juga dia bukan orang pribumi gitu. Ayah diusir. Konfliknya tentang gara-gara apa sih, Pak, itu sebenarnya? Nah itu gara-gara adik-adikan kita dipalak. Oh, gara-gara dipalak doang. Iya. Tapi nggak bukan pribadi, nggak ada gitu. Nggak Bukan ada. pribadi mah nggak ada sebenarnya. Tapi berkelanjutan tuh, Pak. Ya ketika orang itu udah diusir, dia nggak balik-balik. Oh, nggak baik-baik lagi. Nah, soal pang nih, Pak. Nah, Saya tahu sedikit gitu, maksudnya dengar sedikit katanya Bapak dulu pernah main sama anak pang. yes. Gimana tuh, Pak? Dulu kita nongkrong di Cidayu memang, dan lahir daripada itu lagu-lagu Blue Kutub. Mungkin anak-anak pang tahu nih lagu Blue Kutub, apalagi Marginal, Marginal ya. Bed Layar, Bed Layar. Bunga Hitam dan lain-lain. Nah, gua nyemplung di dunia pang itu cukup lama, sekitar 2 tahun. Karena di pang itu jangan dilihat dari dekilnya, pang itu solidaritasnya bukan main. Pasti. Walaupun dia katakanlah kriminalnya suka mabuk atau gimana, Iya. tapi dia punya hati yang benar-benar solid sama sesama gitu, dan dia kreatif dalam menciptakan lagu mengkritik tentang yang memang tidak benar. Pasti Iya. kritik sama dia. Bisa nyata ya, Ya, maksudnya. lagu-lagu marginal kan banyak tentang kritik pemerintah, tapi itu kenyataan yang seperti itu gitu. Jadi jujur ya, Pak. Jadi kalau mungkin dari sini aneh nyimpulin tuh kayak background anak pang tuh emang begitu, tapi Iya. sebenarnya ada sisi positifnya juga Ada dari positifnya. pergumulan itu. Emang sih kadang orang yang nggak nyemplung ke dunia itu pasti selalu mikirnya tuh kayak Jelek. iya, yang jelekin dulu. Padahal kehidupan itu punya banyak sisi. Banyak. Gitu ya, Pak. Bagi kita kalau mau mengetahui sesuatu, kita harus ke dalam dulu. Lu mau berenang, lu perlu berani nyebur. Iya benar. Nah, kalau lu pengen berenang lu harus berani nyebur. Kalau lu nggak berani nyebur, mending nggak usah berenang sama sekali. Iya, bawa ban. Oke,
Nih, titik terendah, Mbak. Titik terendah. Kira-kira Bapak pernah ngalamin titik terendah nggak nih, Mbak? Itu rendah kayak apa tuh? Contoh, misalkan Bapak kan dulu main sana sini, tiba-tiba Bapak nggak punya siapa-siapa gitu. Maksudnya kayak sendiri, bingung harus ngapain ya kan? Karena teman itu kan nggak selamanya ada untuk kita, Pak. Iya. Yang ada selamanya itu ya mungkin keluarga gitu. Nah, pernah nggak sih itu, Pak, ngerasain itu kayak kehilangan gitu, Bapak kayak cuma sendiri gitu, Iya. down gitu. Iya sebenarnya ini kisah parah juga ya. Dulu kita mana, ya sama lah, kisah perkelahian juga. Bersama kawan-kawan, nggak ternyata orang itu ya sakit dan kenal kita DPO. Oh, Karena saya DPO. Baba mungkin maksudnya itu Baba melukainya gitu ya? Iya. DPO terus? Ini kisah kelam makanya jangan sampai dicontoh. Iya. DPO daftar pencarian orang, kita cabut ke Lampung. Setelah itu cabut ke Lampung, kawan menghubungi ke sana tanpa ada kawan-kawan yang nyupport. Ayo Pak, lu begini. Oke, hilang gitu ya, Pak? Iya, disupport lah biar gua nggak down banget. Gua disusulin lah ke Lampung. Dan orang-orang minta akhirnya secara kekeluargaan musyawarah minta biaya perobatan. Akhirnya kita PT semua, kita kasih biaya perobatan dan damai. Iya, Gitu. damai. Setelah kejadian itu, mencar semua tuh anak-anak. Dan kejadian ini bukan sekali sering. Begitu udah kayak begitu, jadi pojokan gua merasa sendiri karena nggak ada yang mau nongkrong kemana. Iya. Nah dari titik itulah kita menuju pintu taubatan nasuha. Begitu. Dulu nih kisah gua itu lucu. Gua tuh memang bangor, jangan kata yang ngaji gua paling nggak bisa. Ketika teman-teman Dulunya, gua ya. pada sholat Jumat, gue ikut nih sholat Jumat. Ikut sholat Jumat, selesai. Gue lihat orang nih pada bangun bareng. Gue ikut sholat aja. Nggak taunya sholat sunnah, belum sholat Jumat. Udah selesai sholat sunnah, gue pulang. Sering tuh, Iya. masih banyak kan anak Oh, muda zaman iya. sekarang ikut-ikutan. Wih, lu mau sholat Jumat? Nah tadi udah bareng-bareng. Itu mau sholat sunnah. Tawa gelibat. Nah tapi itu gue mau belajar ngaji. Nah ini gue belajar ngaji. Sama kawan-kawan ngeliat nih, aku pada kalau mau maghrib pada serempet kain. Lu ngaji di mana? Di Ustadz ini. Boleh ikut siap? Masih pakai anting kita. Anting sama asaplas. Oh, dulu piercingan tuh ya? Iya, dulu pakai anting asaplas. Boleh bang. Kita ikut ngaji. Dan ngaji di situ juga gue masih pakai anting, nggak diomongin tuh sama guru terbaik gue. Tapi gue sekarang bisa, ya kasar katanya sombong sedikit, gue bisa baca, gue bisa mimpin tahlil, gue bisa baca rotib, Iya, mukadimah, mungkin tausiah kecil, gue juga bisa karena dididik sama guru gue yang luar biasa ini, dan gue bisa seperti sekarang gitu. Intinya itu proses lagi ya, Pak. Maksudnya proses, nggak ada semua ini instan ya, Pak. Nah, tadi kan Baba titik terendahnya itu saat Baba lagi ya berkata DPO gitu ya. Iya. Nah, kan itu karena sebuah konflik yang bikin Baba ini sampai cabut gitu ya, Pak. Terus akhirnya bisa damai, alhamdulillah. Dan apakah itu yang bikin Bapak sadar nih? Itu atau ada faktor lain tuh, Pak? Bisa dikatakan satu itu, kedua dari kawan-kawan juga. Karena kita nongkrong, emang bener nongkrong di sesuatu tempat kalau dia tukang mabuk, kita nongkrong tukang mabuk. Ya kita bisa ikut mabuk, kecuali kita bisa ngendaliin diri. Karena kan waktu itu kondisi gua masih labil. Ikut di sini gua biru, ikut ke hijau gua hijau. Akhirnya pun banyak anak-anak pada pakai kain, gua tertarik gua ikut aja. Ya, jadilah gua anak santri. Intinya ini ya, Pak, maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh mungkin cerita orang macam-macam ya, Pak. Macam-macam, nggak ada yang sama gitu, nggak ada yang seru. Mungkin ada yang sama tapi nggak serupa gitu. Nah, untuk tadi kan ibarat kata tuh apesnya Baba ya, Tapi pernah nggak sih, Pak, kena sajam gitu? Oh pernah aja yang paling Atau make ilmu gitu, Pak? kayak bambu, bambunya sajamnya sajam bambu yang dilancipin. Kalau model sajam seperti itu, ya kita punya teknik tersendiri gitu ya. Kita kalau ngelawan orang golok, jangan jauh deketin, apalagi samurai. Iya. Makanya kalau lawan sajam, kecuali senjata sajam itu yang paling serem justru yang kecil. Semakin kita menjauh bahaya, semakin dekat bahaya. Kecuali golok, senjata tajam yang kecil itu yang modal sekelingking, sejari. Itu yang bahaya. Intinya, tapi nggak pernah ya, Pak ya, kena celurit gitu atau alhamdulillah nggak pernah. Nah nih sedikit sisipan nih, Mbak. Aneh pengen tahu juga nih, kira-kira kan YouTube tuh, Mbak. Setelah Baba udah silat, terus
ya udah bisa mimpin tali lah tadi, maksudnya udah ini segala macam, kebuka bikin YouTube atau bikin Instagram itu gimana tuh Pak? Lu sebenarnya kita mau ngangkat, karena kita emang nyimpungnya di dunia budaya kayak silat, sanggar, sama kemarin palang pintu. Sebenarnya kita tuh bikin Instagram mau ngangkat kebudayaan tentang akun repost lah, kayak model dagelan ya. Tapi kita lihat satu sisi lagi, banyak akun-akun Betawi kalau kita nyemplung di Medan itu juga, akhirnya ntar akun lain nggak stabil. Gitu, makanya kita cari apa nih ya, aku coba dubbing nih. Dulu mainnya belum di Instagram, kita main di Facebook. Oh Facebook, awalnya tuh Facebook. Pribadi, akun pribadi, belum ada tuh namanya Instagram. Tapi di akun pribadi tetap nama labelnya itu Kata Baba. Kata Baba. Begitu gue share itu waktu itu video Jackie Chan. Pertama kali tuh? Iya, tentang THR dan macam-macam. Rossi, Syahrul Khan, Cristiano Ronaldo, cuma 4 doang tuh dulu bintangnya. Rossi, Cristiano Ronaldo, Syahrul Khan, dan Jackie Chan. Udah itu aja. Konten-konten awal tuh ya, awal bikin konten tuh itu lah ya. Ya di Facebook, dan sampai 11.000 kali bagikan. Ternyata itu yang nonton berapa juta-juta tahu di Facebook pada di akun pribadi. Intinya awalnya tuh iseng-iseng apa emang gimana sih Pak? Sebenarnya mah tadinya kan mau ngangkat yang tadi kita bilang bikin akun repost. Cuman kita mikir lagi, gue coba dubbing dah. Itu bukan iseng-iseng juga sih, gue coba dubbing. Itu juga coba dulu di Facebook. Sampai 11.000 kali bagikan. Terus ada kawan namanya Alwi, kita sebut dari sini karena dia emang yang ngasih support ide kita. Bang, lu bikin Instagram aja, kan itu akun yang video yang Jackie Chan itu udah nyebar kemana-mana di WA, macam-macam Instagram. Lu bikin Instagram aja Bang. Jadi kita bikin Instagram. Bikin tuh. Dari situ berarti idenya ada dorongan dari temen juga ya? Iya, karena kunci sukses emang kunci sukses itu orang tua, guru, sahabat. Kita nggak punya ini 3 hancur. Bener. Gitu. Nah, ini ke segmen terakhir nih, Pak. Baba kira-kira kan udah punya kehidupan yang nggak mulus-mulus aja ya, Pak? Yes. Ada kisah kelam juga, ada kisah-kisah yang mungkin orang-orang belum tahu nih kalau Baba itu dulu ya begini, maksudnya pernah punya kisah gitu. Nah, ada nggak nih, Pak, pesan buat anak-anak yang sekarang yang masih suka tawuran? Baba suka nonton video-video tawuran nggak yang jam sekarang? Iya, sering lah. Makanya kita ngeliat yang tawuran model-model gitu ya bisa kita bilang kita ketawakan dan kita sayangkan. Kalau tawuran zaman dulu kita emang 1 lawan 1. Iya. Jadi yang namanya luka ya emang luka masing-masing. Tapi kalau kita keroyokan kan dia mukul, ya kita jatuhnya kayak penganiayaan. Benar. Tapi anak zaman sekarang dibilang makin ngeri ya, Pak. Karena celurit tuh ditangkap-tangkepin gitu, Pak. Sering lihat gitu di YouTube tuh banyak banget, maksudnya kayak benar-benar zaman sekarang tuh nyawa kayak diumbar-umbar gitu. Nyawa bukan yang diselamatin tapi dipertaruhkan gitu, Pak. Karena ada tuh pesan tuh, Pak. Sebenarnya anak muda ini sekarang harus tahu satu sejarah. Kalau anak muda tahu sejarah pasti dia bakal cinta sama negaranya. Kan dari dulu orang yang suka dengan sejarah. Sejarah apa? Katakan sejarah Depok, Jaya dan lain-lain sebagainya. Terusnya Tanjung Barat, tanah junjungan Bapak Tua Ratu dan kenapa sih ditamain Tanjung Barat? Oh karena ini tanah junjungan Bapak Tua Ratu. Gua kepo tuh apa siapa sih Bapak Tua Ratu itu? Kita kupas sama yang artinya gitu. Nah, jadi anak muda sekarang kan harus tahu sejarah biar lebih mantap lagi rasa nasionalnya. Dan pesan gua mah bandel boleh, cuman bego jangan. Nah, bandel boleh, bego jangan nih, Pak. Bandel yang ngerokok, begadang sampai pagi dan lain-lain sebagainya. Tapi bego jangan. Maksudnya lu harus punya ilmu pengetahuan, lu harus punya basic, lu harus punya kemampuan. Ya orang yang nggak punya kemampuan dan basic dan segala rupa itu di masa kedepannya itu bahaya banget. Apalagi ini zaman udah menantang. Orang nyari kerja aja susah, yang perlu sekolah. Apalagi yang emang pendidikannya kayak gua cuma SD. Tapi pernah ngerasain kerja nggak sih, Pak? Kerja kita pernah, emang kita kerja di Bank Mandiri dulu. Oh dulu di Bank? Apa tuh? Pelayanan. Karena emang ada orang dalam. Lama tuh, Pak, di situ, Pak? Sekitar hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun, 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Kita resign baru. Oke, itu nanti bakal kita ulik di Q&A. Oke, kita ketemu lagi ntar. Pesannya berarti kan knowledge is power ya, Bang. Maksudnya pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi kalau sekarang ngadu fisik itu kayaknya udah
Udah bukan zaman ya Pak ya. Iya. Karena sekarang pengetahuan itu benar-benar bisa bikin power kita naik. Kan nggak mungkin juga ya Pak, kita saat pengen kerja nih, misalnya ngelamar pekerjaan, kita cuma punya basic tawuran nih. Kan nggak mungkin gitu ditanya berapa kali tawuran, berapa tahun lu tawuran, nggak mungkin ya Pak. Iya. Dan nggak mungkin. Kalau dulu kita yang paling power gitu, yang paling dijagoin nih. Iya. Cuman kalau tetap aja di tempat kerja, kalau berapa kali lu baca orang, 30 kali yaudah lu jadi direktur, kan nggak mungkin ya Pak, maksudnya nggak mungkin gitu. Jadi intinya sekarang sih pengetahuan gitu. Pengetahuannya dikembangin lagi ya Pak, biar tahu nih sejarah Indonesia Sejarah itu kayak gimana. Indonesia. Jangan Indonesia dulu deh Pak ya. Ya, sejarah kampung lu dulu. Nah, daerah dulu Karena deh. lu tahu sejarah kampung lu sendiri, maka lu bakal dapat jati Oke. diri. Nyari, soalnya kebanyakan anak muda zaman sekarang itu kan nyari jati diri katanya Pak. Padahal sih bukan nyari jati diri, sebenarnya ikut-ikut. Iya. Bener ya Pak. Jadi temennya begini dia ikut begini, temennya begini. Jadi bukan nyari jati diri sebenarnya. Jati diri itu bakal timbul sendiri, dan jati diri nggak cuman dari berantem ya Pak. Iya betul. Dari prestasi itu juga jati diri gitu. Dan gak bakal pernah dilupain lah sama sekolahan lu. Kalau lu berprestasi nih lu gak bakal pernah dilupain. Bandel boleh, bego jangan. Yes. Oke. Makasih banget nih Pak. udah Oke, ngisi teman-teman. konten. Sampai Harus jumpa. jangan kemana-mana nih. Nanti kita Q&A bareng Bapak nih. Ada season kedua. Jangan lupa lu subscribe, pencet kelincingan, terusnya komen, dan lu mau nanya tentang gua, lu komen di bawah video Oke. yang Nanti kalau pengen nanya-nanya tentang Bapak atau ada yang ibarat kata udah pengen banget nih nanya ini tentang Bapak, boleh di komen yes. di kolom komentar. Thank you. Lelaki tanpa luka itu lelaki tanpa cerita. Yes. Oke. Di pinggir sumur kembang bersemi, yang penting panjang umur silaturahmi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Wan wabarakatuh. dadah gayo. Nama panjang Bapak sendiri tuh siapa tuh Pak? Nama panjang itu? Nama panjang tentunya kita privat ya. Privat ya? Kalau Asmaul Yusuf memang bukan nama asli kita. Oh, Kita bukan nama tahu. asli. Asmaul Yusuf itu singkatan As, Ana, A, Ana.